Itu yang menjadi problem. Jadi kan saya berpikiran kembali, kalau memang perekrutan itu seenak dan kemauannya dari kepala desa, ngapain ada perekrutan? Apalagi kan perekrutan itu kan kita sama-sama ketahui bahwa perekrutan itu kalau ada anggarannya kan menggunakan anggaran desa atau pemerintah. Itu kan bukan milik pribadi. Anggaran itu, proses itu kan bukan milik pribadi. Jadi kalau saya ditanya, yang terpilih itu berdasarkan nilainya, ya itu yang nomor satu. Tidak asing beliau ini, yang sering ketemu Nandadi ya, dan beliau memang ini sangat intens memperjuangkan kepentingan rakyat kita. Saya hormati ada dari PND, mungkin terkait dengan LHP, memang saya baru dalam pelaksanaan pemeriksaan ini. Intinya kan tadi supaya simpel saja, saya mungkin hanya menjawab apa yang disampaikan Aspirator supaya tidak terlalu banyak bercerita tentang kasus ini karena tanya kan mungkin dipersoalkan, ya Pak. Ya. Jadi selanjutnya tentang pengangkatan perangkat desa ini, itu minimal Pak Camat juga harus ada persetujuan. Saya minta bagaimana tanggapannya Pak Camat tentang hal tersebut. Silakan Pak Camat. Polemik tentang pengangkatan dan pemberhentian Kaur Keuangan Desa Bobau, dan perlu kami sampaikan di sini bahwa kami menjabat sebagai camat di Kecamatan Pitumpono di akhir bulan Januari 2025. Jadi Belum. Oh. Paparan dari inspektorat, paparan dari Pak Camat, karena pengangkatan perangkat desa ini sudah diatur dalam undang-undang. Jadi semuanya harus sesuai dengan jalur yang ada. Kalau ada yang melenceng, harus kita luruskan kembali. Karena kenapa ada bahwa kepala desa mempunyai 3 kewenangan. Yang pertama untuk melakukan pengangkatan, kemudian melakukan pemberhentian, dan melakukan mutasi perangkat desa. Ya, tentu dalam melaksanakan kewenangan ini ada aturan mainnya. Tadi disampaikan juga tadi pimpinan rapat Kecamatan Pitumpanua atas nama Herudi yang mengatakan bahwa seleksi di tingkat kecamatan hanyalah formalitas. Ini, dapatkah saudara menjelaskan apa yang saudara pahami dari pernyataan tersebut oleh saudara Herudi? Dijelaskan olehnya bahwa yang saya pahami adalah apapun hasilnya panitia tes seleksi calon perangkat desa. panggil nanti itu. Kalau memang ini tidak boleh ada pernyataan-pernyataan seperti itu, Pak. Apalagi ini ASN. Yang diurus ini bukan perusahaan. Ini negara, Pak. Jadi catatan bahwa saya minta Pak Hairudin itu cari informasinya. Kenapa bisa mengeluarkan informasi seperti itu? Dimengerti, Pak? Mendatangi ke Pak Desa kami menyampaikan bahwa bagaimana prosedurnya ini Pak Desa. Namanya siapa tadi? Andi Tendribong. Andi Tendri. Iya, Pong. Jadi Ketua BPD kami pun menanyakan kenapa hasilnya seperti ini. Bapak mengatakan apakah ada bahasa mengatakan bahwa nilai tertinggi kesepakatan antara kepala desa dengan BPD. Ada pun pada waktu itu ketua BPD yang sepakat bahwa nilai tertinggi nanti kita pakai dari rekapitulasi kecamatan.
Tapi apa yang terjadi pun bukan itu yang dipakai. Jangan sampai ini kan kita mau muaranya outcome-nya itu selesai persoalan tak, dan tidak ada lagi hal-hal di belakang itu. Jadi hal-hal yang mungkin ini bahasa-bahasa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan harus diungkap di sini. Kenapa? Pasti Pak Des kalau ditanya dari itu mati teman-teman. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, ya, ketika hasil LHP itu tidak dilaksanakan seperti apa? Itu pertanyaan saya yang menjadi krusial. Karena kenapa? Hasil LHP-nya ini Inspektorat menyatakan bahwa untuk perekrutan harus mengikuti hasil ujian, ya kan seperti itu. Hasil ujian itu saya ulangi pimpinan, tertulis wawancara. Nah, itu saja sudah selesai di barang. Di sini semua aturan yang kita sebut tadi itu diatur, ada regulasinya di situ. Ketika ada mekanisme yang tidak menyeluruh, lalu tiba-tiba mau dilemparkan, ini tidak bisa kita nendang bola dengan ke PT UN apa semua apa ya. Artinya apa kalau nendang bola seperti itu, maka secara otomatis ini kan ada forum di mana camatnya. Nah, hampir semua kami di Komisi 1 ini, maaf ini keluhan saya, hampir semua OPD nendang bola itu ke DPR. Padahal teman-teman ini, maksud saya kadang-kadang saya sampaikan teman-teman yang aspirasi biasa, kenapa tidak langsung ke OPD-nya? Jangan hanya selalu ke DPR. Langsung ke OPD-nya kalau mau aksi, demonstrasi, karena DPR ini kalau nanti tiba-tiba Anda melaksanakan konsultasi, tapi kalau hal ini tidak bisa diambil karena harus berembuk antara beberapa OPD, maka setelah itu silakan apa solusinya sehingga mereka punya jalan keluar, tidak terkatung-katung kasus 2024 loh. Ini sudah 2026 terkatung-katung. Nah, pertanyaan saya, kalau ini sudah 2 tahun tidak selesai dan di forum ini juga tidak selesai, kami DPR bukan pengambilan keputusan. Keputusannya ada pada bapak-bapak ini sebagai pelaksana teknis di lapangan. Nah, sekarang kalau ini tidak selesai, maka harus kembali duduk bersama berkumpul menyelesaikan ini masalah. Kalau tidak ada keputusannya Keluar LHP, ya kan? Sebelum keluarnya ini LHP, pimpinan kita ya, pimpinan kita. Sebelum keluarnya ini LHP, maka pada tanggal 17 Januari 2024 ada surat pernyataan. Izin pimpinan saya bacakan surat pernyataan ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Pihak pertama, nama Burhanuddin. Tempat tanggal lahir Bapak. Inisiatif DPR untuk mempertemukan, saya rasa ini bagus sekali. Saya juga banyak masukan masalah aturan selama ini saya tidak terlalu luas masalah undang-undang pemerintahan desa. Nanti kami berembuk dengan perangkat desa, masyarakat, sama BPD, bagaimana jalan keluarnya masalah ini. Ya, jadi tenggang waktu yang diberikan untuk kedepannya mungkin. Misalnya saya akan secepatnya kami koordinasi dengan perangkat desa, BPD sebagai wakil masyarakat untuk menjawab permasalahan ini. Masalah tengah waktu yang diberikan, kami bisa, mudah-mudahan saya bisa benar. Iya. Tapi ini tidak ada hal yang ini keluar semuanya untuk positif ya untuk di desa. Ya, saya pikir perbincangan tadi itu positif semua. Positif. Jadi ada masukan buat saya. Apa saya bisa mengkoreksi pendapat komisi 1 anggota komisi 1 tadi. Saya kira masukan-masukan dari anggota DPR tadi itu sangat bagus. Nanti kami akan aplikasikan, saya akan melaksanakan masukan-masukan yang tadi. Ada harapan penyampaian kepada masyarakatnya yang ya, mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih
positif lagi, lebih menerima masukan-masukan yang disampaikan dari masyarakat kepada saya. Insyaallah saya akan lebih baik lagi. Ya, insyaallah ya untuk khususnya pemerintahan desa ya Pak. Silakan.